Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati ulama kita, abuya kita, Kiai Haji Muhtadi, ulama karismatik Provinsi Banten, Republik Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakang ada baliho besar sekali, Dr. Haji Wahidin Halim MSI, master segala ilmu. Di bawahnya Ustadz Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi ajengan. Ini negerinya ulama, betul? Oleh sebab itu yang datang kemari tidak boleh berceramah, hanya cerita-cerita aja. Saya tidak menggurui. Siapa yang datang ke Banten berceramah menggurui orang Banten sama dengan menggarami air laut mengajar itik berenang. Betul? Saya pergi ke perpustakaan Al-Azhar Kairo, Mesir. Buka buku, ada kitab tebal 2 jilid, lebih tebal daripada Al-Quran. Saya lihat judulnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid. Lalu saya lihat nama penulisnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Biasanya kalau nama ujungnya itu nama kampungnya. Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Misri orang Mesir. Al-Bantani mana ini? Waktu itu belum ada ke Provinsi Banten, adanya Jawa Barat. Tentu Al-Jawa Barat. Ternyata waktu itu saya belum ngerti betul. Rupanya kitabnya berbahasa Arab, dibaca oleh orang Arab, dicetak oleh Darul Fikri Beirut, Lebanon, negara Arab. Meninggalnya di Makkah Al-Mukarramah di Ma'la, tapi ternyata dia dari negeri ini. Oleh sebab itu ketika saya diundang kemana? Jakarta katanya. Maka saya datang. Rupanya dibawa ke Provinsi Banten. Setelah sampai nggak mungkin saya pulang kan? Nah, akhirnya saya dibawa kemari. Saya duga ini nampaknya cuman diajak foto-foto aja, karena lebih lama foto dari ceramah kelihatannya. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan cerita berapa lama dulu di Mesir. Berangkat ke Kairo tahun 1998, krisis moneter yang sebelumnya $1 Amerika 2.500 tiba-tiba melejit meroket menjadi 20.000. Anak Indonesia harus pulang. Kenapa? Karena tidak makan tidak minum di negeri orang tua tidak sanggup mengirim uang, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengirim pesawat Hercules. Apa kelebihannya? Gak ada kursinya. Enggak, sudah siap. Pesawat haji yang membawa jamaah haji dari Jakarta langsung terbang ke Jeddah. Nanti setelah jamaah haji turun dari Jeddah akan dibelokkan ke Kairo. Dari Kairo akan membawa mahasiswa Indonesia pulang. Pokoknya Indonesia harus pulang semua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak Dubes Duta Besar berkumpul. Mau dibawa kemana hubungan ini? Ini anak-anak mau dibawa kemana? Pulang ke Indonesia, nggak sekolah, nggak makan, nggak minum, susah, krisis moneter. 21 tahun yang lalu, 2018, peristiwa ini terjadi tahun 1997, 1998, puncaknya Januari, Februari. Akhirnya berkumpullah. Ini mahasiswa sudah tidak makan. Di Mesir ada namanya Maidatur Rahman. Maidah, meja makan. Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maidatur Rahman, meja makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Ini meja makan panjang untuk buka puasa. Tenda seperti ini panjang, dan kami mahasiswa Indonesia jam 6 sore sudah tidak ada lagi di asrama, tidak ada lagi di rumah, tidak ada lagi di, pokoknya semua sudah ngantri mau makan. Hari pertama ayam. Orang Mesir kalau motong ayam cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
makanya ayamnya seperempat, bukan seperti tempat kita potong ayam hancur, dimutilasi. Sampai-sampai kita kadang bingung, ini ayam apa kodok? Ayam bentuknya. Hari kedua dagingnya besar-besar. Sebesar apa? Ibu masih ingat sabun telepon? Besar, begitulah besar, tapi anyep, nggak ada rasanya. Cuman dikasih garam, bawang bombay, tomat, pil-pil aswad, pil-pil cabai, aswad hitam, pil-pil aswad jintan hitam. Tapi karena lapar habis. Hari ketiga ikan. Dulu anak Indonesia cuma makan. Hari kedua ketiga di tempat yang lain. Tapi ketika krisis moneter, mahasiswi Indonesia sudah tidak malu lagi bawa kresek plastik, habis buka dibawa untuk siap sahur karena tidak lagi yang bisa dimakan. Tapi akhirnya Bapak Duta Besar mengumpulkan dan mendeklarasikan, mengumumkan, memberitahukan kita dalam keadaan sulit. Akhirnya datang bantuan luar biasa. Mereka orang Mesir memberikan bantuan, jangan pulang anak Indonesia selama kami masih hidup, kalian tidak boleh pulang. Akhirnya ada orang yang punya mesin fotokopi, anak Indonesia kami tidak bisa bantuan uang, apa fotokopi buku silakan pakai. Tiba-tiba ada orang memberikan bantuan, Pak Duta, Pak Dubes, Pak Safir, Sayyidus Safir, ini bantuan dari kami, anak Indonesia jangan pulang. Apa yang bisa dibalaskan? Ucapan terima kasih. Gak perlu ucapan terima kasih. Ternyata Pak Dubes mengutus anak Indonesia, coba ikuti dia siapa, apakah dia orang kaya? Ternyata setelah ditelusuri, dia hanya pedagang buah di tepi jalan, memberikan bantuan-bantuan. Akhirnya apa yang terjadi? 2.400 anak Indonesia, tidak ada satupun yang pulang ke Indonesia, berhasil belajar karena perjuangan Pak Dubes beserta lokal staff, home staff, masyarakat, karyawan. Akhirnya tidak pulang, termasuk Abdul Somad tidak pulang. Seandainya waktu itu tidak ada kerja keras yang luar biasa, mungkin. Lalu Ustadz cerita itu apa gunanya di sini? Baru saya tahu ketika sampai saya tanya tadi Pak Gubernur, Pak Hasan Wirayuda, duta besar kami dulu di mana? Sebentar lagi datang, abang kandung Pak Gubernur. Akhirnya tadi kami berjumpa. Begitu sampai, saya cium tangannya, saya peluk erat. Cuman yang saya kesalkan satu saja, sudah 21 tahun tidak ketemu, dia nggak tua-tua. Dulu waktu kami anak-anak kuliah, wajahnya begitu. Sekarang sudah saya jadi ustadz, gitu juga. Saya tua, dia nggak tua. Masya Allah, ternyata orang baik kalau didoakan orang banyak nggak tua-tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Ustaz ceritakan itu? Saya mau menyampaikan, man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik dalam hidup kamu, fakafihuhu, balas. Mestinya saya membalas budi baiknya. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Mestinya saya balas budi baik orang ini. Saya tidak sanggup membalasnya, saya hanya mendoakannya, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah sehatkan badannya, ya Allah jadikan dia orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat, ya Allah. Ngapain Ustaz cium tangan pejabat? Dia kan pejabat, bukan masalah pejabat atau tidaknya, tapi karena sudah pernah berjasa dalam kehidupan. Andai dulu tidak ada bantuan itu, mungkin Abdul Somad sudah pulang dan jadi preman terminal sekarang. Akhirnya Abdul Somad bisa kuliah, selesai LC, habis itu lanjut ke Maroko, MA, habis itu pulang. Ustaz kok enggak doktor? Banyak jamaah kan enggak level tuh, gubernur doktor, tiba-tiba penceramahnya UST, enggak selesai sampai tat. Saya kuliah S1 selesai, habis itu S2 selesai, saya mau lanjut S3. Mak saya bilang, kau pulang. Aku mau doktor, mak. Nggak ada gunanya kau pulang doktor kalau aku almarhumah. Ada yang lebih tinggi daripada doktor, siapa? Ibu. Oleh sebab itu, Masya Allah, ibu-ibu yang sudah berjasa dalam hidup kita, mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan Allah kebaikan-kebaikan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini keluarga baik-baik. Saya tanya berapa orang semuanya, Pak? 9 orang. 9-nya jadi orang semua. 9 orang adik-beradik, ada yang jadi dubes, ada yang jadi gubernur, jadi orang. Ini 2 orang adik-beradik, yang satu jadi hantu, satu jadi setan.
keluarga pejabat? Tidak. Apakah ini keluarga birokrat? Tidak. Lalu apa profesinya? Guru, digugu dan ditiru. Apa pelajaran yang saya ambil? Ternyata bapak ibu guru, anak-anak disuruh, diperintah, diajak sekolah. Satu-satunya yang bisa meningkatkan prestasi bangsa, anak umat Islam adalah dengan melanjutkan pendidikan. Bapak ibu yang anaknya sudah sekolah, lanjutkan, bagus, S1, S2, S cendol, S doger, S Bandung. Yang penting dia sekolah. Masalah sekolahnya sekolah apa? Terserah. Mau sekolah apa? Terserah. Yang penting basicnya mesti ada agama. Masukkan ke pondok-pondok pesantren. Betul? Ini ancamannya luar biasa. Dulu Abdul Somad ketika masih kecil, yang merusak kepalanya cuma satu saja, TVRI. Itu pun film cuman malam jam 9.30, nunggu jam 9.30. Begitu sampai 9.30, mohon maaf malam ini tidak ada film karena langsung acara laporan khusus Presiden Soeharto. Langsung datang Mensesnek. Adapun matikan TV. Sekarang kita dirusak kepalanya. Ustaz Abdul Somad dari tadi kok berdirinya di sini terus? Titian Sirotol Mustaqim. Saya harus istiqomah di sini. Kenapa? Karena kalau saya bergeser kemari nanti orang ngomong, itu Ustadz mau ngeliat perempuan aja. Kalau saya terlalu bergeser ke sini, apa kata orang? Nampaknya Ustadz ini seleranya ke laki-laki. Jadi lebih baik saya di tengah. Betul? Sampai menjadi fitnah. Semua gerak-gerik saya ini ada alasannya. Kenapa Ustaz tadi sebelum menghadap ke sana ngangkat tangan duluan? Menghormati alim ulama, adat istiadat, al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada adat, ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al-adab, adab. Tidak ada gunanya orang berilmu kalau tidak beradab. Betul? Menghormati pemimpin kita alim ulama, bukan menyembah mereka, tapi menghormati mereka. Mestinya saya tidak boleh membelakangi mereka. Dari kecil orang tua saya sudah mengajarkan, nanti kalau ada ulama tidak boleh kau belakangi, kalau ada habaib di belakang nggak boleh kau belakangi, nanti pantatmu bisulan. Tapi kan nggak mungkin saya ceramah menghadap mereka. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tertulis jelas halal bihalal. 4 tahun di Mesir nggak ada halal bihalal. 2 tahun di Maroko nggak ada halal bihalal. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun nggak tahu artinya. Minain, min aina anta, min ay baramij, dari acara apa? Halal bihalal. Bunyinya Arab, orang Arab nggak tahu. Seorang bapak nunggu istrinya pulang dari masjid, lama nggak pulang-pulang. Pak, nunggu siapa? Nunggu istri saya, Pak Ustadz. Di mana? Mungkin dia sedang berdoa di Taman Raudhah, mohon doa kepada Allah SWT. Ya kita tunggu aja. Pak, sudah setengah jam nggak pulang. Bagus, kita pulang ke hotel makan sarapan. Oke. Sampai ke hotel sarapan. 15 menit setelah itu si ibu pun pulang dengan membawa 2 kresek penuh jilbab, 1 plastik, yang satu lagi tempat celak, ceret kuning dan oleh-oleh. Ternyata bukan di Taman Raudhah, shopping. Ustaz tadi beli jilbabnya berapa? 5 real. Loh, Ustaz pandai bahasa Arab kok mahal? Ibu berapa? 4 real setengah. Ibu bisa bahasa Arab? Enggak. Gimana cara nawarnya? Arba'a raka'atin. Hebat. Ternyata kalau sudah punya naluri menawar luar biasa, usolli sholat bisa dipakai beli jilbab. Arba'a raka'atin. Masya Allah, 4 real setengah. Ustaz Abdul Somad 5 real nggak kurang. Uang beri 4 real setengah, jilbabnya ambil, jilbab kamu saya ambil, uang saya serahkan. Setelah itu ibunya ngomong, halal, halal, haji, halal, om sadar, halal, 4 real setengah, halal. Apa maknanya? Uang saya kamu ambil, jilbab kamu saya ambil, setelah itu kita halal, tidak ada sangkut paut lagi. Betul? Memangnya Ustadz Somad ada salah apa sama orang Banten, sama orang Tangerang? Saya nggak pernah bersalah apa-apa karena nggak pernah ketemu langsung. Tapi ternyata video saya sudah banyak menyinggung perasaan orang Banten. Bicara tentang narkoba, yang anaknya sakau sakit hati.
Bicara tentang zina, yang pelaku zina tersinggung. Walaupun tadi Pak Gubernur sudah ngasih tahu jangan tersinggung. Ustaz Abdul Somad bicara Quran, bicara hadis Nabi, lalu ada orang yang tersinggung, dia salah sendiri. Dan beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari setelah itu mati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal artinya apa? Bahasa orang Betawinya, bahasa orang Jakartanya, bahasa orang ibu kotanya apa? Plong-plongan. Habis ini kita plong, nggak ada sangkut paut. Maka cara yang paling ampuh untuk minta maaf adalah kumpulkan orang banyak, lalu kita tanya mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika selama ini ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, apakah Bapak Ibu mau memaafkan segala silap salah saya? Selesai. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Contoh, lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari mereka yang ramai ini di akhirat padang mahsyar kelak. Betul? Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, mau dicari di akhirat di mana orang sebanyak ini? Ini kalau sebanyak ini salaman, azan subuh baru selesai. Lama-lama copot. Salamannya nggak berapa lama, salamannya cepat. Yang lama itu oleh sebab itu maka amat sangat membahagiakan. Apa yang membahagiakan Ustaz? Saya ketemu dengan orang yang pernah berjasa dalam hidup saya pernah berjumpa dengan orang yang baik-baik, maka hari ini saya pun meminta maaf kepada orang yang pernah saya singgung hatinya, perasaannya. Ngapain kamu minta maaf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta maaf. Ustaz, saya tidak mau minta maaf. Tunjukkan sama saya ayatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mana ayat yang nyuruh minta maaf? Mana? Sekarang banyak orang yang nantang gitu. Mana ayat nyuruh minta maaf? Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku sakiti, ketika itu aku mencambuk onta, ujung cambuk kena pundaknya dan dia merasa tersinggung, tersakiti. Hadza zahri, ini pundak Muhammad, silakan balas, silakan balas. Semua sahabat menunduk karena mereka sedih. Saya sangka bawa cambuk, ternyata bawa tisu. Saya udah cemas tadi. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya pernah tersinggung, siapa yang pernah hatinya tersakiti, kata-kataku kasar, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau memang pernah aku menyinggung perasaan kalian, sakit hati kalian, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat menunduk semua. Sahabat Nabi kalau menunduk mereka sedih. Sahabat Musa kalau menunduk, sahabat Nabi kalau menunduk mereka sedih. Sahabat Abdul Somad kalau nunduk, ketika diminta siapa yang mau membalas pundaknya, tidak ada yang membalas, semua menunduk. Ketika ditanya siapa yang sakit hati perasaannya, balas, semuanya menunduk. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang pernah uangnya aku pinjam? Siapa yang pernah aku pinjam uangnya? Ketika itu sahabat Nabi tegak berdiri. Ya Rasulullah, innalaka alayya salasata rahim. Engkau punya utang 3 dirham. Apa maknanya? Ketika pundak tersakiti bisa dimaafkan, ketika hati tersinggung bisa dimaafkan, tapi kalau masalah uang hutang berat. Siapa di antara kalian yang pernah aku pinjam uangnya? Jangan berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang paling mengerikan adalah pernah menganiaya, menzalimi orang, pernah menyakiti hati perasaan orang. Makanya seorang bapak menangis melelehkan air mata, habis tisu setengah kotak, nangis. Istrinya nanya, papa nangis kenapa? Aku pernah menganiaya orang. Loh, kita selama ini hubungannya baik-baik aja, bukan sama kamu, terus sama mantan. Ustaz, kalau saya minta maaf apakah perlu disebutkan kesalahannya? Gak perlu, pokoknya datang mohon maaf zahir dan batin. Zahir pundak, batin perut. Zahir kelihatan, kalau saya pergi kelihatan zahir, batin tidak
kelihatan di dalam. Makanya ucapannya mohon maaf zahir dan batin. Tertulis mohon maaf lahir dan batin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mohon maaf zahir dan batin. Hutang piutang bayar. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Segala kecuranganmu kepada kawanmu, kepada tetanggamu, kepada rakyatmu, kepada masyarakatmu, kepada pemimpinmu, kepada ulamamu, kau akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda dengar ceramah naik ke atas. Masya Allah. Begitu kalau anak muda dengar ceramah naik dia ke atas. Allahu Akbar. Gitu Ustadz kalau mau ngetes yang dengar ini anak muda atau orang tua. Anak muda takbirnya luar biasa, orang tua Allahu Akbar. Tapi kalau anak muda menggelegar, ini akan menjadi pemimpin bangsa 20 tahun yang akan datang. Ini akan menjadi anggota legislatif, ini akan jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Abdul Somad waktu itu sudah mati dimakan cacing tanah. Banyak yang ketawa. Tapi ternyata pahalanya tetap mengalir ke makam Abdul Somad nun jauh di Riau, Sumatera sana, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kami mendukung Ustadz Abdul Somad, kata Pak Gubernur. Lahirnya di kota Makkah, setelah lahir menyusu ASI. Lahirnya di kota Makkah, setelah lahir menyusu ASI. Sudah lama saya berceramah, baru ini gubernur jadi MC. Dari ujung Sumatera sampai ke Makassar, sampai ke Kalimantan, Papua ada Jawa Dua-Luanti tahun ini juga. Tapi baru ini gubernur langsung pakai MC. Saya heran kok nggak ada MC-nya. Itu nyampai ke pentas, naik ke atas, lihat korinya nggak pakai Quran. Kok nggak ada Quran? Biasanya ada juga kori nggak pakai Quran, HP-nya kecil. HP pun nggak ada. Ini mana Quran? Ternyata korinya hafal Quran. Pejam mata, kori pejam mata langsung lihat Quran. Pejam mata langsung kelihatan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita pejam mata nasi uduk, ayam penyet. Luar biasa kesan. Ternyata panitia ini mau membuat saya kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya bolak-balik akan ke Banten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, MC-nya tidak ada, qorinya nggak ngelihat Quran, langsung saja acara dihadiri oleh para alim ulama. Biasanya yang datang ceramah Ustadz Somad biasa-biasa aja. Ini alim ulama datang, mereka datang bukan mau dengar ceramah Ustadz Somad, mereka mau memberikan support. Ini hamba Allah yang satu ini harus didoakan, karena kalau dia tidak didoakan menghadapi orang banyak bisa jatuh ke bawah dia. Mereka doakan dari belakang. Nanti kalau ada yang nanya, saya tadi malam terkesan lihat Ustadz Somad ceramah di Banten, kok bisa Ustadz ceramah menggelegar menghadapi orang banyak? Ada doa-doa di belakang. Kucing merasa dirinya perkasa, anjing herder di depan ketakutan, dia sangka dia yang hebat, ternyata ada singa besar di belakang. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka doakan saya, dari belakang saya didoakan, dan saya meminta doa jamaah semua. Doanya satu saja, mohon doakan Ustadz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang mau doakan mati Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta maaf. Kamu sudah minta maaf, Nabi aja minta maaf. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dia minta dikabulkan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, aku berikan ya Muhammad. Tapi dia tetap minta maaf. Ente siapa? Ente siapa? STJ, status nggak jelas. Nggak mau minta maaf, sombong. Memangnya kau bisa masuk surga karena tarawihmu? Nabi Muhammad salat tarawih rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Minta maaf. Engkau rakaat pertama wal asri. Rakaat kedua Yasin. Allahu Akbar. Sombong.
tenangku. Memangnya kau bisa masuk surga karena bacaan Quranmu? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satupun dari kalian masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Lalu kita masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya tidak tanya. Bapak, saya tidak tanya. Saya tidak tanya. Saya bukan tes psikotes. Saya bukan orang yang nanya sedang ujian audisi. Saya hanya ingin mengajak bersama. Mintalah maaf. Jangan nunggu Syawal. Masalah Syawal nggak Syawal karena kita minta maaf itu bukan karena Syawal. Kita minta maaf karena tidak mau membawa dosa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Supirmu yang gajinya nggak kau bayar, tukang pelmu di rumah yang belum kau berikan upahnya, tukang setrikamu, laundrymu. Ingat, di dunia kau boleh menang, tapi di akhirat kau akan dituntut. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Di akhirat nanti ada orang yang mikul kambing sambil ngembek. Kenapa? Karena curang menghitung zakat kambing. Ada yang memikul lembu karena curang zakat lembu. Ada yang mikul bakwan. Kenapa? Makan 3 bayar 1. Harus kau bayar. Jangan sangka duitmu banyak 30 juta kau pergi ke Makkah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau sudah memakan titik peluh keringat orang susah. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain. Kalau ada masalah tanah, ini tanah kamu, ini tanah dia, ada perbatasan, jangan geser. BPN, Badan Pertanahan Nasional, tiba-tiba di tengah malam nggak ada orang, nggak ada, geser. Sejengkal syibran, sejengkal kau geser, maka min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah, tuwiqa, akan melilit lehermu di padang mahsyar. 7 lapis. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tidak pernah menggeser sejengkal. Terus 2 meter. Di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini uangmu banyak, bisa kau bayar pengacara, bayarannya per menit, per detik, per jam. Sampai masanya nanti kau tidak akan mati bawa uang. Ada orang mati bawa uang. Dulu ada tetangga sebelah mati bawa uang, bawa emas, bawa cincin, bawa gelang, bawa subang, bawa anting, bawa rantai. Tapi sekarang ternyata tidak. Kenapa? Karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling berani bongkar. Sekarang, dulu maling takut sama kuburan. Sekarang malah hantu takut sama maling. Karena tiap hari hantunya sudah ditonton oleh maling. Dari mulai hantu yang naik motor besar Dracula, sampai yang lompat-lompat ditempel kening, jatuh lompat lagi, sampai hantu yang nggak bisa melompat, suster ngesot. Semua sudah disaksikan orang. Orang tidak takut lagi sama hantu. Anak-anak kecil zaman dulu kalau ditakut hantu, nangis lagi. Anak sekarang mana hantunya, mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum masanya tiba, sebelum kau mati, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Saya tadi dibawa masuk ke ruang tamu. Ustaz Somad, ini rumah ayah kami. Ketika kami kecil saya dibesarkan di sini, kami dididik di sini, kami diajar mengaji di sini. Saya perhatikan rumahnya. Apa yang pertama saya lihat? Saya mau nyari patung. Ada patungnya nggak? Karena biasanya rumah-rumah pejabat itu patung. Ada patung tengkorak setan, ada patung. Rumah yang ada patungnya tidak dimasuki malaikat. Bapak Ibu yang punya patung di rumah, ada patung gajah besar, campakkan. Tapi ini mahal Pak Ustaz, keramik asli dari Tiongkok. Sayang sama patung. Iya, hancurkan kakinya, hancurkan kepalanya, belalainya aja tinggalkan. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patungnya. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Tadi saya masuk, saya perhatikan tidak ada patungnya. Lalu yang ada di keliling apa? Kaligrafi besar, Yasin. Maka siapa yang baca Yasin malam Jumat di Tangerang, di Banten, ibu-ibu masih baca Yasin? Alhamdulillah, Yasin. Makanya malam-malam baca Quran. Dari maghrib ke isya 45 menit. Stop. TV mati, HP mati, laptop mati, mati semua. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Bukan.
Tapi karena jangan sampai anakmu nggak baca Quran. Betul? Berikut ini kita deklarasikan maghrib mengaji, pemencetan tombol maghrib mengaji didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan akan diliput oleh seluruh wartawan. Pemencetan tombol maghrib mengaji. Alhamdulillah, setelah itu nggak ada anak-anak ngaji. Maghrib mengaji tidak akan berjalan dengan pemencatan tombol, tapi orang tua dari maghrib ke isya TV mati, tidak ada internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, semuanya mati. Ngaji. Panggil anaknya, sini. Sudah sampai mana bacaannya? 5 apa? 5 juz Quran? Enggak, Iqra 5. Oke, baca batata. Kamu sudah sampai mana? Sudah Ar-Rahman Pak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kamu sampai mana? Saya sudah amma yatasaalun. Baca amma yatasaalun. Tinggal istri. Mama sudah sampai mana? Yasin Pak. Hah? Sebelum nikah sudah Yasin, sekarang udah punya anak 3 kok masih Yasin. Persiapan untuk papa. Masya Allah, begitu cintanya dia kepada. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan perkaranya. Sulit rezeki, baca Yasin. Habis baca Yasin, mohon pada Allah. Ini ngomong Ustaz, ini bacanya di mana? Tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. Nama tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Mazhabnya Syafi'iyul madhab. Bagus, ahli tafsir, ahli hadis. Dibacakan pada perkara yang sulit, Allah mudahkan. Sulit melahirkan anak, bacakan brol. Sulit punya anak, bacakan cepat. Tapi tidak semua yang mudah punya anak itu karena baca Yasin. Ada tetangga saya, Pak Ustaz, 10 tahun nikah nggak punya anak. Terus yang satu lagi nikah Januari, April langsung punya anak. Itu bukan karena Yasin. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang susah sakratul maut dibacakan surat ya Yasin. 3 anak dokter spesialis di ruang ICU, 3 anak menghadapi orang tua di atas tempat tidur terbujur kaku. 3 anak yang hebat. Ini spesialis kandungan, ini spesialis tulang belakang, ini spesialis kelamin. 3-tiganya tidak bisa nolong. Yang satu hanya melelehkan air mata, yang satu hanya melihat seperti melihat kucing, yang satu keluarkan HP, foto, langsung update status, ayahku sedang krisis. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin. Coba kalau salah satu dari anakmu yang dokter spesialis itu hafal Quran, bisa baca Quran, tentu dia akan buka Quran, dia akan baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Quran dibacakan di rumah sakit, turun rahmat di rumah sakit. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Quran dibacakan di tempat manapun, turun rahmat. Quran dibacakan di WC, enggak boleh. Arab, tempat najis, busuk, bau, bacanya sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di dalam, diam aja. Jangan jawab azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Setelah keluar baru kau ucapkan ghufranak, ampunkan aku ya Allah. Kenapa keluar dari WC mengucapkan ghufranak, ampunkan aku ya Allah? Karena selama di WC lidahku tadi berhenti tidak berzikir. Ghufranak, ampunkan aku ya Allah. Begitulah hebatnya orang-orang beriman. Maka hari ini kita meminta maaf. Ibu sudah minta maaf sama dia? Sudah Pak Ustaz. Dia memaafkan? Enggak. Saya datang ke rumahnya 3 kali salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia keluar, anjing herdernya keluar. Yang penting engkau sudah minta maaf. Masalah orang memaafkan atau tidak itu bukan urusan. Tapi jangan ngomong begitu.
di dalam hati aja, jangan nanti salaman. Mohon maaf ya bro, masalah ente maafin atau enggak bukan urusan gua. Saya mohon maaf lahir dan batin, mohon lahir batin. Mamis muslimah ini ada dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah maafkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosanya. Kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun kayu, begitulah gugur dosa-dosanya. Salaman, salaman. Mau masuk tadi makan, salaman. Selesai acara makan, salaman. Pas mau foto, salaman. Habis foto, salaman. Sedang foto pun salaman. Masya Allah. Sebelum sholat, salaman. Selesai sholat, salaman. Ustaz, katanya sholat, habis sholat nggak boleh salaman. Sebelum sholat tadi udah salaman? Sudah. Habis sholat salaman lagi? Boleh. Sebelum sholat tadi nggak salaman? Enggak. Habis sholat salaman lagi? Mustahab, dianjurkan kata Imam Nawawi. Boleh. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Siapa gubernur? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada ibu-ibu perempuan tadi yang mau salaman, kita langsung, ibu-ibu jangan sakit hati, jangan tersinggung. Ustaz Somad sudah lama mau ketemu, mau salaman, nggak mau salaman. Alhamdulillah. Apalagi kita di daerah suku Sunda, suku Jawa, orang Banten sudah tahu itu semua. Masya Allah, Masya Allah. Ujung-ujungnya kena sedikit-dikit kan. Ada juga orang sekarang nggak mau salaman kalau nenek-nenek. Kita datang nenek-nenek. Kalau anak gadis, jangan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebaikan-kebaikan. Yang penting minta maaf. Apa isi halal bihalal? Minta maaf. Halal bihalal dan tabligh akbar. Tabligh itu apa? Penyampaian. Ayo sholat, ayo puasa, ayo bayar zakat. Ya yaumul qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat isra, sholat awabin, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat hajat, sholat, wa zakatin, zakat, infak, wakaf, sedekah, wa siyamin, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Ayub, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, puasanya banyak sekali. Tapi ternyata qad satama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saktuhu, dia yang paling banyak salahnya. Tadi dimulai tausiah ini jam 8 pas, sekarang sudah jam 8.45 menit. Saya sudah ngomong 45 menit. Selama kita kumpul di tanah lapang yang besar ini, siapa yang paling banyak salahnya? Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya, yang paling banyak kelirunya, yang paling banyak melintir lidahnya, yang paling banyak silap dan sumpah salahnya. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, silap dan salah. Makanya saya ngomong nggak panjang-panjang, 60 menit aja. Di mana-mana saya ceramah 60. Setelah itu baru menjawab pertanyaan. Katanya pertanyaannya sudah ditulis di kertas, yang bisa saya jawab. Abdul Somad bukan master segala ilmu, tahu segalanya. Abdul Somad hanya menjawab yang bisa saja. Ustaz, kelihatannya Ustaz tahu segalanya. Kemarin kami lihat di YouTube Ustaz jawab semuanya. Yang diupload di YouTube yang bisa saya jawab, yang nggak bisa kan dipotong. Oh iya ya, banyak yang saya nggak bisa. Makanya nanti ketika ada kertas yang bisa saya jawab, Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah, kalau boleh izinkan kami bertanya, ketika Nabi Adam dan Hawa menikah, siapakah kapak kuahnya? Nggak bisa jawab ya. Katanya hebat, katanya LCMA, buktinya nggak tahu juga dia di kantor kuah mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab, saya akan bawa pulang ke Riau, saya carikan jawabannya, nanti saya tuliskan di mana, www.somadmorocco.blogspot.com. Setelah ketemu nanti like and share. Masya Allah. Ustaz, saya cari website Ustaz, Ustaz nggak punya FB ya? Ada. FB Ustaz yang mana? Ini yang gambarnya ini. Yang mana tuh? Itu yang followernya 1,2 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebagai alat saja. Kita pakai multimedia untuk alat dakwah. Pakai alat dakwah, termasuklah ceramah malam ini. Nih kamera,
Berapa kamera yang dipakai malam ini? Banyak sekali. Adik-adik yang bawa kamera, tidak ada pun satu pun kamera ini yang buatan Saudi Arabia, Makkah, Madinah, nggak ada. Nih Samsung, itu Korea punya. Nih Nokia, itu Finlandia punya. Satu yang dari Jawa, Oppo. Tapi semua kamera yang dibawa malam ini akan dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeda motor buatan Jepang, buatan Cina, buatan semua sepeda motor yang dibawa malam ini akan menjadi amal soleh karena dipakai mendengarkan pengajian. Mobil-mobil yang parkir malam ini dipakai buat pengajian. Tadi mulai ujung parkir panjang. Saya tanya, ini apa nih kok banyak jualan bendera Palestina? Apa tiap malam seperti ini? Enggak, ini karena tablik akbar. Masya Allah, pecinya cantik-cantik, bagus-bagus, luar biasa. Sepeda motor parkir, mobil mewah datang, itu semua mobil-mobil parkir. Malam ini parkir terhitung sebagai amal soleh, tapi besok dia parkir di karaoke. Istiqomah. Ada satu nafsunya ammaratum bisu, jahat, buat mungkar, buat jahat. Tapi ada satu yang mutmainnah, itu yang diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan engkau ridha menerima Allah. Allah ridha menerima. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang mutmainnah itu insyaallah. Tadi yang jahat-jahat itu apa namanya Pak Ustaz? Amaratum bisu. Yang baik-baik itu apa namanya Pak Ustaz? Mutmainnah. Yang ketiga apa? Lawamah. Lawamah ini tergantung banyak SMS. Yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, datang. Yuk dugem, yuk dugem, yuk dugem, yuk dugem, yuk dugem, yuk datang juga. Dugem itu apa Pak Ustaz? Duduk sambil gemetar. Bro, ayo ngaji. Ayo dugem. Enggak, aku mau ngaji. Ayolah sebentar aja ngaji. Terus habis ngaji kita dugem. Ini enggak benar. Oleh sebab itu maka kita harus mutmainnah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apa sih isi halal bihalal? Minta maaf. Ustaz sudah minta maaf? Sudah, bolak-balik minta maaf. Ustaz, kan nggak mungkin kami datang ke rumah tetangga teman satu-satu. Oke, yang belum buat besok. Besok hari Ahad, libur, sekolah enggak, kerja enggak. Bagus, besok buat acara pagi-pagi, undang tetangga. Apa acaranya? Coffee morning. Loh, kok buat acara coffee morning? Kasih kopi, kasih gula. Kenapa pakai gula? Hidup sudah pahit, jangan lagi minum kopi pahit. Nah, besok pas dia nanya, bro, ini nggak ada lontong nasi uduk. Judulnya kan coffee morning, ya kopi aja. Tapi kalau uangnya banyak, kasih makan. Habis kasih makan, kasih minum. Habis itu kasih buah. Habis itu kasih angpau, THR. Habis itu baru kata sambutan dari Sohibul Bait. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita bertetangga, berteman, bersahabat sekantor, tentu ada kata-kata tidak berkenan di hati. Apakah Bapak Ibu maafkan silap dan salah kami? Sudah dikasih makan tentu kenyang. Buat besar-besar baliho, open house and open heart. Open house, rumah terbuka. Open heart, hati terbuka. Banyak juga yang hatinya terbuka, rumahnya tertutup. Gimana kita mau masuk? Ada juga yang rumahnya terbuka, hatinya tertutup. Nerima tamu, wajahnya kecut. Makan. Masya Allah. Tapi tadi saya begitu sampai disuguhkan makanan. Nasinya nasi mandi. Nasi tapi mandi. Luar biasa, ayam besar-besar, bukan ayam, kambing. Langsung Pak Profesor di sebelah saya memberi saya daging kambing besar. Banyak orang nggak mau makan kambing. Saya Pak Ustaz nggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, melihat kambing kumat darah tinggi saya. Kadang-kadang kita kasihan juga melihat kambing ini. Khawatirnya nanti langsung dibuatkan komisi perlindungan kambing. Saking banyaknya kambing yang teraniaya. Namanya kambing hitam. Pulang dari acara walimah akikah, acara akikah makan kambing, acara walimah makan kambing, acara nikah makan kambing, acara tausiah makan kambing. Pulang dari acara makan kambing langsung berkunang-kunang. Error.
Langsung suami nelpon ke puskesmas. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Bisa ke rumah sebentar, ini istri saya pulang. Oke, pulang. Sampai di rumah itu Bu Dokter dari puskesmas membawa balon kecil berwarna hitam. 180 per 150. Jangan jauh-jauh ya Bu. Kenapa jangan jauh-jauh? Susah ngurus jenazahnya. Tadi ada makan gulai kambing? Enggak. Ada makan sup kambing? Enggak. Ada makan soto kambing? Enggak. Ada makan sate kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Kenapa bisa naik darahnya? Melihat teman gelang emasnya besar. Sudah tahu orang ekonomi sedang sulit, susah, pengangguran banyak, cari makan payah, orang mau makan aja susah, dia pakai gelang emas besar. Sudah pakai sebentar-bentar, jam berapa ya? Kelihatan. Akhirnya orang nggak tahan lihat, setiap melihat, ayo mas pulang, nggak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang membuat orang sakit hati bukan cuman lidah kita, tapi tindakan kita, perbuatan kita membuat orang sakit hati. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan rusak amal kebaikanmu dengan menyakiti hati orang lain. Ustaz Somad ngomongnya nyelekit, nyinggung perasaan melulu. Enggak ada. Enggak pernah orang komplain ke saya. Sering kami komplain Ustaz, di YouTube itu komplain, saya nggak baca. Ustaz nggak baca, saya baca. Komen-komen itu saya baca. Saya baca. Cuman kenapa Ustaz nggak balas? Saya nggak punya passwordnya. Kenapa nggak punya password? Saya tahu saya orangnya emosional, saya pemarah. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang nggak tahu siapa jati dirinya. Aku tahu diriku siapa, aku pemarah, maka aku kenali diriku daripada aku banting HP-nya Bandung. HP-nya hancur, berkeping, masalah nggak selesai. Betul? Tadi yang naik ke atas 2-3 orang, sekarang sudah seramai-ramai. Masya Allah, ini yang akan jadi pemimpin Banten masa depan. Ustaz Somad, Bapak Bupati kami rajin sholat duha, Bapak Bupati kami rajin sholat tahajud, Bapak Bupati kami rajin baca yasin, Bapak Bupati kami rajin laksanakan qiyamul lail. Itu bukan amal bupati, itu amal anak pesantren. Betul? Kalau mau jadi bupati amalnya bukan sholat duha, tapi apa? Buatkan perda yang menyelamatkan anak bangsa dari zina dan narkoba. Betul? Itu amal. Tolong agama Allah dengan kekuasaan. Ustaz Somad ceramah, jangan berzina, jangan keyboard tunggal, jangan ada artis pakai rok pendek. Selesai acara pengajian, langsung mereka susun ke panitiaan, ngundang artis. Tiang listrik, muter-muter di tiang listrik pakai rok pendek. Selesai ceramah Ustaz Somad, hilang. Tapi begitu ada orang ngomong, saya Pak Ustadz bisa melarang itu, kenapa kamu nggak larang? Saya nggak ada payung hukumnya. Tapi begitu dikeluarkan perda 07, perda 08, tidak boleh miras, tidak boleh zina, tidak boleh prostitusi. Bisa. Siapa yang bisa mengeluarkan itu? Orang yang punya segenggam kekuasaan di tangan. Kalau mau menolong agama Allah, kalau mau menolong hamba Allah, ketika ada kekuasaan di tangan. Betul? Bupati, wali kota, legislatif, DPR, DPD, MPR, pakai kekuasaan itu menolong agama Allah SWT. Jangan setelah pensiun baru. Setelah pensiun baru datang ke masjid. Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Dulu kemana aja bro? Sekarang sudah diintai malaikat maut baru ngomong. Anak-anakku yang punya bakat, yang sekarang jadi anggota di kampusnya masing. Saya pernah ceramah, dalam perjalanan ceramah saya yang paling hebat, pernah ceramah 4 menteri di hadapan saya. Kapan itu? Di Brunei Darussalam. 4 menteri. Pernah saya ceramah 5 gubernur di hadapan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, Fakultas Sosial Politik Hukum dan HAM, Fakultas. Wow, hebat. Kalian yang punya bakat-bakat
berbakat politik, tamat dari kuliah, lanjutkan, calonkan diri kalian menjadi anggota legislatif, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota, tapi niatnya satu, menolong agama Allah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Kelihatannya Ustaz Somad mau nyalek nih. Masya Allah, surat tilang sudah masuk. Pas jam 9 kurang 10. Ini apa pertanyaannya Pak Ustaz? Jadi kesimpulan ceramah Ustaz ini apa? Yang pertama, kalau ada orang berbuat baik pada kamu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalas, doakan dia. Doa yang paling pendek, jazakumullahu khairan. Semoga kalian yang pernah berjasa dalam hidupku, kuliahku dulu di Mesir, Allah membalas kalian dengan kebaikan. Amin. Yang kedua, momen tablik akbar halal bihalal, isinya adalah meminta maaf dan memberi maaf. Jangan sampai kita curang mati menghadap Allah membawa kecurangan. Yang ketiga, bahwa agama Allah ini ditolong. Allah Maha Kuasa, Allah tidak perlu ditolong. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun. Lalu kenapa kita tolong agama Allah? Kita menolong agama Allah, bukan Allah perlu pertolongan. Kita menolong agama Allah supaya kita ditolong nanti di padang mahsyar, supaya diberikan surga Jannatul Firdaus. Amin. Ceramah saya nggak panjang-panjang. Saya termasuk penceramah yang nggak bisa ngomong ngalur ngidul. Ada orang ceramah semua bisa dia bahas, semua, dari mulai planet Mars sampai kalajengking. Saya termasuk yang nggak bisa ceramah, makanya selalu fokus. Ceramah saya malam ini 3 saja. Pertama, mengucapkan terima kasih. Yang kedua, minta maaf, beri maaf. Yang ketiga, tolong agama Allah dengan kekuasaan. Jadi Bapak Ibu nanti pulang kalau ada yang nanya bisa jawab. Siapa yang ceramah tadi? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa isi ceramahnya? 3. Apa aja yang 3? Enggak ingat. Insya Allah rekamannya ada. Ini kamera, insya Allah. Hidup kan Mas? Soalnya saya pernah ceramah, selesai saya tanya, Dek, tolong nanti rekaman CD-nya kasih ke saya. Mohon maaf Pak, kameranya nggak hidup. Loh, itu untuk apa? Gaya-gaya doang. Tapi saya yakin itu hidup. Kenapa dari jauh sudah kelihatan lampunya merah? Lampu merah. Rupanya lampu merah tanda habis baterai. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Asal ibu sehat, kami semua sehat. Betul kan Pak? Bilang aja iya. Bagaimana cara kita agar bisa istiqomah? Pertama, pergi ke rumah sakit. Jauh rumah sakit dari sini? Dekat? Pulang dari sini ke rumah sakit. Assalamualaikum Pak Security. Ya, saya mau ke rumah sakit, mau ngeliat orang sakit. Di ruangan berapa Pak? Semua yang di sini mau aku tengok. Masuk saya ke ruangan rumah sakit, melihat orang terbaring, di tangannya ada paralon, selang, darah keluar berbuih, masuk ke mesin sebesar kulkas, dicuci, entah pakai deterjen ada buihnya. Habis itu masuk lagi. Saya tanya, ini apa nih? Cuci darah. Berapa lama? 5 jam. 5 jam cuci darah. Sakitnya nggak terbayangkan, darah keluar jerawat aja sakit. Keluar darah, habis dicuci masuk lagi sakitnya. Saat melihat itu kita akan, oh ternyata aku selama ini tidak beramal. Terbaring di rumah sakit, sayup-sayup suara azan datuk masuk ke dalam lubang celah jendela rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh. Papa nangis kenapa? Mau sholat ke Mas? Kemarin waktu sehat kemana aja? Untung istrinya solehah. Dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan adalah istri, hanya istri solehah. Masya Allah. Kalau istri soleh, sabar ya Mas, sabar. Nggak lama lagi ya Mas akan ngegul. Tapi coba kalau istrinya nggak soleh, kan? Dulu waktu sehat, WA aja sama mantan kan? Rasain loh. Jadi yang pertama kalau mau istiqomah sering-sering ke rumah sakit. Yang kedua, lihat orang mati. Datangi ke tempat acara penggalian kuburnya. Lihat kubur. Ustadz ngelihat ya, saya datang ke tempat penggalian. Ustadz, ketua masjid meninggal dunia. Langsung saya meluncur ke pemakaman. Sampai ke sana saya lihat, wah terlambat nih. Ternyata jamaah udah pulang. Ketemu sama penggali kubur, Pak
Pemakaman mana? Jenazah belum datang Pak Ustaz. Saya datang duluan. Saya lihat lubang, saya ambil HP, saya foto. Fotonya saya buat wallpaper HP. Setiap saya lupa dengan dunia, saya lihat mati. Setelah itu gaya saya pun mau mati. Oleh sebab itu maka kita sering-sering melihat kematian. Hai Abdul Somad, engkau nanti akan masuk ke dalam ruang yang sempit 2 meter kali 1 meter. Keramiknya di atas, di bawah nggak ada keramik sama sekali. Sorban kesayanganmu tinggal. Di mana-mana kalau kau ceramah dibeli mikrofon, tapi kalau kau mati nanti apa ada jamaah ngasih mikrofon? Ustaz, ini saya titipkan mikrofon untuk jawab Mungkar Nakir nanti di sana, biar saya lebih jelas. Nggak ada, tinggal semuanya. Peci tinggal, baju koko tinggal, celana panjang tinggal, HP tinggal, cincin tinggal semuanya. Apa yang mau akan bawa menghadap Allah? Maka sering-sering melihat jenazah. Ada orang meninggal dunia, Ustadz ini yang meninggal, langsung datang buka penutup wajahnya, cium. Itu sama laki-laki cium, jangan perempuan dicium, marah istri suami. Coba aja perempuan cium, ngamuk suami walaupun udah mati. Jadi Ustadz itu aja. Ya, ada orang sakit, lihat. Ada orang meninggal, lihat. Ada orang cacat. Maaf. Dia cacat karena tersiram air panas, mengelupas kulit dagingnya, tapi tangannya tetap diangkat ke atas berdoa. Rabbana zalamna anfusana. Dia cacat tapi tangannya berdoa. Engkau sehat nggak berdoa? Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ayam lepas kulit. Ente nggak baca doa? Doa yang lamanya belum kabul Pak Ustaz. Puncak dari acara ini adalah doa. Makanya nanti habis tabligh akbar jangan pulang, tunggu doa. Kiai kita, abuya kita akan membacakan doa, aminkan doanya. Ini banyak juga orang yang nggak mau ngaminkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Aminkan doa. Jadi 3. Yang pertama, lihat orang sakit. Yang kedua, lihat orang mati. Yang ketiga, lihat orang cacat. Kalau sudah melihat yang 3, engkau tidak juga istiqomah, berarti kau sebetulnya mayat berjalan. Kau sudah lama mati. Jasadmu hidup tapi hatimu sudah mati. Qadawallahu ala qulubihim, hati sudah mati. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tertutup. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukman amyun fahum la yaqilun. Peka, tuli, bisu, buta, mereka tidak lagi bisa menerima kebenaran. Itulah laknat di atas laknat. Mudah-mudahan kita jauh daripada itu semua. Salam takzim untuk Ustadz Abdul Somad. Saya mau nanya, apakah seorang yang hafiz Quran harus mendapat ijazah? Karena istri saya sudah hafiz namun belum ijazah, sudah saya nikahi. Berdosakah saya? Kalau belajar Quran maka kita harus berguru. Gak bisa baca Quran gak pakai guru. Beli Quran baca sendiri. Alamaso. Coba tengok tulisannya alamaso. Tapi kalau pakai guru, alif lam mim sad. Berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka gurunya setan. Oleh sebab itu berguru. Lalu guru mengatakan ijazah. Aku ijazahkan bacaan Quranku ini kepada engkau. Cara menerima ilmu yang pertama sama, guru membaca, murid mendengar. Yang kedua qiraah, murid membaca, guru mendengar. Satu lagi ijazah. Ada 8 cara. Di antara salah satunya aku ijazahkan. Oleh sebab itu cari guru hafal Quran, lalu dia dengarkan, lalu dia berikan ijazah bersanad. Hadis juga begitu. Ini dari siapa? Imam Bukhari. Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'lamah. Abdullah bin Mas'lamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu. Muhammad dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bersanad. Kamu dapat dari mana? Langsung dari Nabi Muhammad. Langsung dari Nabi. Iya. Perantaranya sanadnya siapa? Qala YouTube. Nggak bisa mas.
Ustadz Somad, izinkan kami mengamalkan ceramah Ustadz sama sini. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis, riwayat-riwayat, buku-buku, ceramah-ceramah yang pernah aku sampaikan selama ini, ijazah ammah kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Qabil, aku terima. Jadi berdosa nggak saya menikahi perempuan yang hafal Quran yang belum dapat ijazah? Yang enggak. Bagus, bapak-bapak, adik-adikku, mudah-mudahan kalian mendapatkan istri yang hafal Quran. Yang ngomong amin yang belum nikah, yang udah nikah amin, istrinya ngeliat pas pulang, mas tadi kau amin untuk anak kita. Coba kalau istrinya hafal Quran, pagi-pagi dia masak Bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Anaknya hafal insyaallah, karena anaknya cerdas, sering dengar. Ini enggak, istri enggak bisa baca Quran. Datang suami, nama anaknya siapa? Sanjaidun. Anak yang kedua Amita Baca, yang ketiga perempuan Hema Malini, yang keempat Rani Mukherjee, yang kelima Kuch Kuch Kutahi, yang keenam Kabikaci Kabigam. Ustadz, hafal juga Ustadz itu. Ustadz, mohon diberi pencerahan. Saya punya ayah seorang Kristen non muslim, jelas-jelas berbeda keyakinan dengan saya. Bagaimana saya bersikap baik terhadap ayah saya? Karena dulu saya tidak memakai jilbab panjang, sekarang saya pakai jilbab panjang. Sepertinya ayah saya sedikit keberatan. Jilbab panjang ya berat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu yang tidak seagama denganmu itu memaksamu untuk mempersekutukan, menyembah kepada selain Allah, fala tuti'huma, jangan patuh kepada mereka. Jangan patuh pada mereka. Apakah memutuskan tali silaturahim? Tidak. Baca ujung ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul dengan orang tuamu itu dengan baik. Jangan mentang-mentang orang tuamu non muslim lalu kau datang ke rumahnya bawa parang panjang, hai penghuni neraka jahanam. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Papa sehat, ini ada kue bolu untuk papa makan ya pak. Akhirnya dia berpikir, dulu anakku ini sebelum Islam tidak sebaik ini, tapi setelah ini dia sering bawa makanan, orangnya baik, hatinya lembut. Nah, karena kelembutanmu aku asyhadu alla pesawat atau apa? Kamera yang ada di atas mengambil gambar kita malam ini, maka ambillah gambar ini sebanyak-banyaknya, share ke seluruh dunia, tunjukkan begini orang Banten menghadiri pengajian. Jangan dia sangka artis saja yang bisa goyang mainkan, akhirnya habis lobang-lobang tanah lapang, ada patah-patah, ada gergaji, ada ngepor. Di Banten ternyata orang ngaji luar biasa, kiri berdiri, kanan berdiri, yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Begitu menyenangkan hati orang yang kakinya kesemutan. Nah, oleh sebab itu maka walaupun kau beda keyakinan, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun, emak saya non muslim, dia datang menjenguk saya, bolehkah saya sambung silaturahim dengan dia? Silihah, sambung silaturahim dengan ibumu bapakmu yang berbeda agama denganmu. Afa'utiha, boleh saya beri dia hadiah? I'tiha, beri dia hadiah. Itulah dalil kata Syekh Atiyah Sakar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, boleh memberikan daging kurban kepada non muslim. Ada non muslim, beri dia daging kurban, tapi dengan syarat orang yang Islam juga sudah dapat. Jangan sampai orang Islam sholat pagi, petang, siang, malam, cuma dapat kulit, cuma dapat lemak. Na'udzubillah. Jadi jangan putuskan hubunganmu, tetap hubungan baik. Kami mengadopsi anak laki-laki dari pasangan suami istri non muslim. Yang kami ketahui, kami tidak memutuskan nasab dari anak itu. Pertanyaan, apakah menurut Islam pernikahan orang tua kandung anak itu sah? Orang tuanya itu menikah tidak diakui dalam Islam.
dan dia tidak masuk Islam. Lalu anaknya ini gimana? Anaknya suci. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, tidak ada anak zina, tidak ada anak kotor. Lalu anaknya kami ambil, ya anaknya sekarang baik, suci, bersyahadat masuk Islam. Lalu kalau anak ini perempuan nanti mau nikah, walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha. Sultan Banten akan menjadi walinya. Tapi sekarang kita tidak lagi kesultanan, kita sudah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu walinya siapa? Walinya Pak Kuah. Jadi orang tuanya mau kami undang boleh, silakan. Apalagi ini anak laki-laki, maka nanti dia menikah tidak pakai wali, cukup dengan wali murid dan wali kelas. Ketika kami mendoakan anak tersebut, apakah memakai bin bapaknya atau pakai bin ibu kandungnya? Maka orang yang bapaknya non muslim tetap dipakai nama bin. Contohnya Ikrimah, contohnya tetap dipakai nama bapaknya bin Abi Lahab. Walaupun dia bapak Abi Lahab, tetap pakai bin Abi Lahab. Walaupun bapaknya non muslim, tetap dipakai nama bin bapaknya, tidak pakai bin ibunya. Adapun yang pakai ibu itu adalah anak hasil zina. Anak hasil zina tidak pakai bapaknya karena dia orang yang tidak diakui nasabnya, tapi pakai nama emaknya. Jangan pakai nama bapak angkat, tidak boleh. Saya mengurus mertua saya yang sakit sudah tidak bisa berjalan. Ipar saya bilang kamu mengurus mertua adalah kewajiban menantu perempuan. Apakah benar begitu? Ini ipar riwayat hadis palsu. Maka yang menjaga orang tua kita adalah anak dan menantu. Bagi-bagi tugas, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah. Ingat, kalau engkau pezina, mungkin di dunia kau selamat, di akhirat kau akan kena. Kalau kau buat khamar, minum khamar, mungkin di dunia kau selamat, di akhirat akan kena. Tapi ada satu dosa, di dunia kena, di akhirat kena. Apa itu? Durhaka pada orang. Jaga orang tua. Lama hidup banyak dilihat, lama berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, dulu si Anu tidak merawat orang tuanya, tapi di akhir hayatnya perhatikanlah, jaga orang tuamu. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus tapak kakinya, maka di sana kau dapatkan surga. Hai menantu-menantu, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Begitu engkau memuliakan mertuamu, tidak ada ruginya. Kau jaga mertuamu, adapun anaknya yang tidak mau menjaga, biarkan saja. Tapi kau ajak dia, atamuruna bil ma'ruf. Apakah kau ajak mereka berbuat baik? Watansawna antum tatslunal kitab. Padahal kau lupa kau membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Jangan hanya kau suruh saja, bawa. Kau jaga orang tuamu, kau jaga. Saya sudah bertahun-tahun mengurus mertua saya, tapi saya selalu dianggap salah di mata anak-anaknya atau ipar saya, bahkan sering dijelekkan di belakang. Ini nanya apa curhat? Bagaimana Pak Ustaz? Saya sudah berusaha untuk sabar, terkadang kesal juga. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala sabar. Kalau berbatas namanya bukan sabar. Ini balasannya surga, berat sekali mau masuk surga Pak Ustaz. Iya, balasannya surga berat. Kalau ringan balasannya kipas angin. Sabar. A'latul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, pahala yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ibu-ibu yang telaten, yang sabar merawat mertua, insyaallah ibu akan diberikan balasan belum pernah terlintas di hati manusia. Jannatul Firdaus tempat ibu insyaallah. Jaga mertua, jaga mertua. Saya bekerja di kantor online shop, menjual baju tapi bukan baju muslimah. Apakah boleh Pak Ustadz engkau jual baju setan, celana jin, dipakai maka mengalir dosanya. Oleh sebab itu berpindahlah, yang jual baju-baju yang lama-lama apa boleh buat, bertobat nasuha, tobat. Sekarang berubahlah menjual jilbab, busana muslimah. Rezeki dari Allah apa dari setan? Dari Allah. Mana imanmu? Antum billah, beriman kepada Allah wa malaikatihi, malaikat. Engkau berkata tiap hari Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi urusan rezeki kau katakan Allah memang besar, tapi rezekiku dari baju ini. Beralihlah, beralihlah, beralihlah. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah kusampaikan. Andai nanti ditanya oleh malaikat di padang mahsyar, hai Abdul Somad, kenapa mereka tetap juga pakai baju pendek, rok pendek?
you can see, kamu can bisa, see melihat, you can see, kamu bisa melihat ketiak bini saya. Sudah aku sampaikan ya Allah. Dulu orang malu pakai baju pendek, sekarang kita yang lihat yang malu. Malu kita lihat ketiak, udah macam leher onta. Lihat sekali 3 hari kita nggak lalu makan. Berhentilah saudaraku, juallah baju muslimah, baju koko, jilbab panjang. Banyak orang-orang kaya dengan menjual baju muslimah. Betul? Ustaz, mohon jelaskan tentang Islam Nusantara. Hal ini saya dengar dari pesantren kilat yang diikuti oleh keponakan saya. Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Tidak dikotak-kotakkan menjadi aliran Islam Nusantara? Kata almarhum Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, istilah yang benar adalah Islam di Nusantara. Dengan membaca Islam di Nusantara, kita menjadi menghormati ulama-ulama kita. Ada nama ulama bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, Sayyid pemimpin ulama Hijaz. Hijaz Makkah Madinah, Makkah Madinah namanya Hijaz. Pemimpin ulama Hijaz, gelarnya Sayyid Ulama Hijaz, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, Sayyid Ulama Hijaz. Lalu kemudian ada pula Imam Masjidil Haram. Siapa dia? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Ternyata bukan sekedar rumah makan sederhana, ulama besar. Ada lagi siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al-Makassari dari mana? Makassar. Ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf. Dari Banten, Nawawi Al-Bantani. Dari Jawa Timur, Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Langsung belajar dari Makkah Al-Mukarramah. Itulah pendiri Nahdlatul Ulama. Ternyata Syekh Hashim Ash'ari punya sahabat dekat, sama-sama di Makkah. Itulah dia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pulang ke Yogyakarta, mendirikan Muhammadiyah. Luar biasa ulama-ulama. Maka Islam di Nusantara, ulama yang datang, ternyata ulama-ulama kita bukan cuma sami'na wa ata'na, bukan cuma copy paste, bukan hanya sekedar ngikut aja, bukan sekedar datang, duduk, diam, dengar, ngantuk, bukan. Tapi mereka adalah para penulis yang produktif. Ada ulama dari Aceh sana, namanya siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili apa artinya? Singkel. Dialah yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu, diberi judul Terjemahan Al-Mustafid, karya yang luar biasa. Dia juga menulis karya, nama kitabnya Shiratal Mustaqim. Lalu kitab itu disyarah, dijelaskan oleh ulama Nusantara dari kerajaan Banjar bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari, Banjar. Ini harus dikaji. Saya setuju, mestinya UIN membuat satu jurusan Islam di Nusantara, sehingga bangkit karya-karya anak bangsa, sehingga kita sadar dengan ini. Betul? Islam di Nusantara, baik sekali. Saya mau sunatin anak. Bagus, asal jangan sunatin bapakmu. Boleh nggak kalau dokternya non muslim? Carilah dokter yang muslim. Saya bukan radikal, saya bukan anti non muslim. Karena gimana dia mau nyunat orang Islam, dia aja belum bersunat, nanti dia salah potong. Oleh sebab itu maka cari dokter muslim, karena ini adalah bagian dari ibadah. Kecuali tidak ada satupun lagi di Banten, di Indonesia ini yang bisa nyunat. Tapi saya rasa bisa. Andai dokter nggak ada, masih ada tukang sunat tradisional, dukun-dukun sunat yang pakai sembilu bambu. Zaman dulu sunat itu berendam dulu jam 6 sore, sunatnya jam 6 subuh besok, pakai sembilu bambu, dibuat lingkar, dipotong. Cus, rupanya baru latihan habis. Gila. Itulah judul lagunya, Putus Tak Bisa Disambung. Putus tak bisa disambung. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang mudah baper? Baper itu apa? Mau tahu gue. Semoga Ustaz Abdul Somad sehat dan panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Tentu dia mau tahu, abang mau kemana? Sama siapa? Jalan di mana? Pulang jam berapa? Bagus, kasih tahu dia pulang. Buat laporan harian. Berangkat jam 6, pulang jam 6 sore. Hari ini bersama Ustaz Somad. Makanya banyak jamaah yang foto sama saya sampai 2-3 kali. Foto sekali, foto 2-3 kali. Nanti kalau dia nanya, sama siapa? Sama Ustaz Somad. Makanya fotonya kirim ganti-ganti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka sebenarnya takut Bapak Ibu menjadi terjerumus dalam perbuatan selingkuh.
sepia, yang satu lagi sepia. Lagu-lagu itu semuanya menceritakan tentang perselingkuhan. Apa namanya? Selimut tetangga. Apa namanya? Cinta satu malam. Oleh sebab itu maka, tapi kalau sampai cemburu terlampau berlebihan, cemburu itu seperti garam. Kalau tidak ada cemburu sama sekali berarti tidak ada cinta. Tapi sampai cemburu luar biasa, dikit-dikit SMS, nggak dibalas. Kenapa nggak dibalas, Mas? Posesif. Oleh sebab itu, sekedarnya saja. Habibaka haunamma, sayangi orang yang kau cintai secukupnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma, boleh jadi dia akan menjadi musuhmu pada saat yang lain. Abghid baghidaka haunamma, musuh itu benci secukupnya saja, boleh jadi dia akan menjadi cintamu di saat yang lain. Oleh sebab itu jangan benci. Betapa banyak orang benci malah jatuh cinta. Betul? Dulu sama-sama sekolah, benci, ingusan, pret. Tapi setelah sekolah ketemuan reuni, lihat, Masya Allah, itu ingusan bau tengik dulu. Masya Allah, karena benci dan rindu letaknya di tempat yang sama, setipis kulit bawang. Oleh sebab itu maka jangan benci. Pesan Aagim, jagalah hati, jaga hati, jangan kau sakiti, jaga hati, jangan kau nodai. Duduk bersama, ngomong, speak up. Kan ada iklannya tuh, iklan ibu-ibu datang bawa teh, Mas minum ya, ngomong, atap kita bocor. Speak up, ngomong. Karena orang tidak tahu apa yang ada dalam hati. Semua terkedung dalam hati. Ngomong. Kalau nggak ngomong, emang bisa pakai mikrofon. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Mana tahu Bapak Ibu apa yang ada dalam hati saya? Bagaimana bisa supaya tahu? Diucapkan oleh lidah. Saya pun ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong, lidah itu ngomong. Sama di hati, sama di lidah. Mukmin lain di hati, lain di lidah. Munafik bukan munaroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tadi jam 8, sekarang jam 9.20, 60 tambah 20 sama dengan 80 menit saya sudah menyampaikan tausiah di depan Bapak Ibu hadirin hadirat. Tentu banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung. Yang ini serius. Tentu banyak kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya? Alhamdulillah minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesilapan, terima kasih segala perhatian. Jangan bubar, aminkan doa. Puncak dari acara adalah doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan doa dari ulama kita insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Barusan datang sebelah saya Pak Ketua Komisi 7, Komisi 8 daripada ini Pak Kiai Haji Ali Tahir Farasong. Lanjut saja saya kira dengan doa, jangan pulang dulu. Amini doa sebagaimana pesan Kiai Haji Pak Kiai Haji tadi bersama. Ini beliau adalah Kiai karismatik ya. Bahkan ribuan orang ke rumahnya dan selalu berharap akan doa. Jadi insya Allah doanya dikabul dan kita amin. Silakan Pak Kiai. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وأصحابه والبانيه وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. اللهم إنا نظلم فيما بيننا وبينك وظلم فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان منها فاغفر وما كان منها فتحمل عنا مغفرا. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أشغالنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وقنا شر وساوس الشيطان. اللهم ارحمنا من زماننا هذا وإحداق الفتن وتطاول أهل الأحزاب إيانا. اللهم اجعلنا منك في عياذ منيع
وحفظ حصين حتى تبلغنا جنا معافين. اللهم إنا نعوذ من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النقمة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ربي شكرا.